Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra wa katimina ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah muslimin ikhwatul iman, undangan Allah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Kita baru memasuki Jumat kedua dari bulan Syawal pasca ibadah Shaum Ramadan. Shaum Ramadan itu meninggalkan kesan dan pesan kepada kita semua, insyaallah. La'allakum tattaqun. Kesan dan pesan itu ialah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan pondasi iman kita dan ibadah sahur yang kita lakoni, kita jalani, penghujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah pesan yang harus kita tindak lanjuti. Faidza faragta fansab. Ada pesan yang dititipkan ibadah saum kepada kita, pesan kepada orang-orang yang meraih takwa. La'allakum tattaqun. Artinya, jika ibadah saum yang telah kita jalani itu berhasil mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun, maka inilah bekal yang harus terus kita bawa, kita tindak lanjuti. Faidza faragta fansab. Adalah juning laku dari bulan Shaum Ramadan itu untuk 11 bulan kemudian, hingga Allah mempertemukan kembali kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Pesan yang dititipkan lewat ibadah saum itu adalah pesan takwa. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa taquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepada aku, wahai jamaah Nurul Jamil, wahai orang-orang yang berakal sehat.
menunjukkan bahwa jika Allah mewasiatkan kita sebaik-baik bekal adalah takwa, bekal itulah yang kita raih, kita genggam melalui ibadah saum Ramadan, melalui la'allakum tattaqun. Jika la'allakum tattaqun itu kita rangkuh, kita genggam melalui ibadah saum Ramadan, inilah bekal yang akan kemudian kita bawa setahun ke depan sampai Allah mempertemukan kembali kita dan saum Ramadan di tahun yang akan datang. Bekal kita tahun ini adalah bekal takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu yang kita genggam, yang kita raih, yang kita gapai melalui ibadah saum Ramadan. Maka hari-hari kemudian kita jalani 360 hari ke depan adalah hari-hari seorang takwa, hari-hari seorang muttaqin, hari-hari dengan sepenuh-penuh ketakwaan. Apakah kita akan mengarungi kehidupan mungkin masih berbilang tahun, walau alam, mungkin tinggal berbilang bulan, walau alam, bahkan mungkin tinggal esok lusa. Tetapi yang terpenting dari semua sisa perjalanan hidup kita itu bekal yang kita genggam, bekal hidup orang sadaya, tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Hari esok kita wafat, kita berbekalkan takwa. Pekan depan kita wafat berpulang ke Ramadan, bekal kita adalah takwa. Bulan depan bahkan tahun depan sekiranya kita saatnya berpulang ke rahmatullah, bekal kita adalah takwa. Maka inilah yang harus kita genggam agar Allah mencintai kita. Allah cinta orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah muliakan orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Melalui ibadah saum Ramadan itu yang telah kita tunaikan, mudah-mudahan dan izin Allah bismillah dan segala kesungguhan kita, mudah-mudahan saum Ramadan yang telah kita tunaikan itu berhasil meraih la'allakum tattaqun. Lalu kemudian melalui la'allakum tattaqun itu kita arungi sisa-sisa perjalanan hidup kita, hari-hari kita, pekan-pekan kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita. Apa yang menjadi kekuatan kita, modal kita, bekal kita, tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Inilah faida faragta fansab bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu menjadikan ketakwaan itu sebagai bekal lajuning laku kehidupan, tindak lanjut dari ibadah saum kita sampai Allah mempertemukan kembali kita dengan ibadah saum Ramadan di tahun yang akan datang. Bahkan jikapun saatnya Allah memanggil kita, jikapun saatnya maut menjemput ajal tiba, yang kita genggam bekal kita adalah takwa. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepada aku, hai orang-orang yang berakal sehat. Saum sudah kita tunaikan, moga-moga la'allakum tattaqun kita gapai, dan lebih dari segalanya lajuning laku, tindak lanjut dari apa yang telah kita gapai itu menjadi bekal kita, kekuatan kita, modal kita untuk menapaki hari-hari perjalanan hidup kita esok, pekan depan, bulan depan, bahkan mungkin tahun-tahun depan. Barakallahu fi wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أيها الناس اتقوا الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Jamaah muslimin, ikhwatul iman, undangan Allah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Pertanyaan buat kita, jika takwa itu bekal hidup kita, maka kira-kira seperti apa aktivitas gerakan takwa kita itu? Kumarengkolna, mesti ada konkretisasi dari gerakan takwa itu. Tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar verbal, tetapi mesti ada konkretisasi dari gerakan takwa, dari hidup takwa itu untuk esok hari kita. Salah satu di antara ayat-ayat Allah yang menggambarkan tentang pribadi muttaqin terpaut di dalam Al-Quran suci, terurai dalam surah Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu, kalimat ini lanjutan dari kalimat sebelumnya, kalimat dalam Ali Imran 133 tentang seruan Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraih ampunan Allah dan meraih surga Allah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah gambarkan pribadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu. Pertama, alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang gemar berinfak. Gerakan infak, gerakan takwa itu antara lain adalah gerakan infak. Gerakan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya besar, alhamdulillah. Jumlahnya terbatas, alhamdulillah. Yang penting ikhlas. Alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra. Baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil, ini harus menjadi sebuah gerakan infak, gerakan sosial, gerakan nasional. Siapkan dari rumah-rumah kita. Setiap rumah muslim adalah rumah infak. Setiap rumah muslim selalu tersedia dana infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Luar biasa bagi orang yang bertakwa, bagi insan muttaqin. Mereka tetap berinfak bahkan di kala sempit sekalipun. Jangankan di kala lapang, di kala sempit sekalipun mereka tetap bertakwa. Sebab infak merupakan gerakan sosial, gerakan keagamaan, bahkan harus menjadi gerakan nasional. Sakumna kaum muslimin seyoganya menjadikan infak itu sebagai sebuah gerakan sosial, gerakan massal, sehingga mampu memberikan jawaban, solusi bagi problematika keumatan kita, khususnya di bidang ekonomi. Maka sekedar mengingatkan, ketika kita akan berangkat ke masjid ini menunaikan ibadah sholat Jum'ah, sudah kita siapkan dana tertentu untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang warnanya ungu, ada warnanya biru, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Yang penting ada keikhlasan. Syukur jika warnanya ungu, syukur jika warnanya hijau, syukur jika biru, alhamdulillah jika warnanya merah. Sebab gerakan infak itu lebih kepada persoalan hati, lebih kepada persoalan keikhlasan, bukan sekedar jumlahnya.
Sebab Al-Quran menegaskan baik di kala lapang maupun di kala sempit, bojong-bojong nuju ayah, nuju kakhiran tetap berinfak. Ini harus menjadi sebuah gerakan sosial kita, kesadaran kita menunjukkan bahwa infak itu bukan persoalan benghar atau tidak benghar, bukan ayah dan teaya. Infak itu adalah persoalan hati nurani, keinginan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan keinginan untuk memperhatikan saudara-saudara yang membutuhkan infak. Lalu kemudian di samping berupa infak, muttaqin itu juga adalah orang yang pandai memanage amarah dikala ia semestinya amarah. Muttaqin itu orang yang pandai mengendalikan hawa amarahnya bahkan ketika dia seharusnya marah. Yang kedua yang hampir relevan dan itu adalah wa'afina 'anin nas, jembar manah, pemaaf. Dua hal ini pengendalian amarah dan pemaaf banyak sekali berhubungan hablum minan nas dengan sesama insan dan sesama manusia. Bahkan tiga-tiganya baik infak maupun memanage amarah wa'afina 'anin nas maupun pemaaf, tiga-tiganya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Itu sebabnya Allah menegaskan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah mikadulur, Allah mikanya orang-orang yang berbuat kebaikan. Gerakan infak, memanage amarah dan kemudian jembar manah itu merupakan bagian dari hubungan-hubungan baik antar sesama manusia. Untuk mereka innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak dan saudara, dua perkara ini yang ingin kita tindak lanjuti. Pertama, secara bulat untuk seluruhnya dan sepenuhnya, takwa adalah bekal hidup kita. Hari esok kita berpulang ke rahmatullah, bekal kita adalah takwa. Sehingga penghujung kehidupan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan takwa itu kita berakhir pada pribadi sebagai seorang muslim yang kita kenal sebagai husnul khatimah. Takwa. Yang kedua, relevankan bekal ketakwaan ini dalam hubungan antara manusia kita, hablum minan nas. Dalam hubungan itu kebiasaan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan memanage amarah, dan itu bermula dari rumah-rumah kita. Rumah-rumah kita, istri kita, anak-anak kita, mereka yang merasakan ketenteraman hatinya lantaran ayahnya, lantaran suaminya bukan orang yang pemarah, sekalipun tidak sedikit piamakeun. Dan yang ketiga adalah orang yang bertakwa itu jembar manah, pemaaf dan kesediaan untuk meminta maaf. Untuk mereka dan kualifikasi manusia seperti itu, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan. Insyaallah kita song-song saum Ramadan tahun depan dengan gerakan takwa, gerakan infak, pandai memanage amarah dan jembar manah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.